Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Isyandini dari program studi kesejahteraan sosial kelas A. Nah, maksud video kali ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar pembangunan sosial mengenai seks, gender, kodrat, dan kesejahteraan gender. Sebelum kita membahas jauh mengenai isu-isu ketidakadilan gender, kita perlu memahami jelas perbedaan antara seks, gender, dan kodrat. Seks merujuk pada karakteristik biologis fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan, sementara gender adalah konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, sifat, perilaku yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dan kodrat adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang karena ketentuan Tuhan. Pemahaman yang baik mengenai konsep ini akan menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut berbagai bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, masuk kepada perbedaan seks, gender, dan kodrat. Seks merujuk pada karakteristik biologis dan fisik yang membedakan laki-laki dan perempuan. Seks ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan terlihat dari organ reproduksi, hormon, dan ciri-ciri fisik lainnya. Kemudian ada gender, yaitu konstruksi sosial budaya tentang peran, sifat, dan perilaku yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender bersifat dinamis, dapat berubah dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dan dapat berubah seiring waktu. Gender dibentuk oleh norma, harapan, stereotip, dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada kodrat. Kodrat adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang karena ketentuan Tuhan atau kekuatan dari luar manusia. Kodrat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dan harus diterima apa adanya. Kodrat sering dikaitkan dengan peran reproduksi perempuan dan peran publik laki-laki. Kemudian, konstruksi sosial gender dan stereotip. Nah, pada pembahasan kali ini di norma sosial dan budaya, gender bukanlah sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan konstruksi sosial budaya yang terbentuk melalui norma, harapan, stereotip yang berkembang dalam masyarakat. Norma-norma ini menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap, berperilaku, memainkan peran tentu dalam kehidupan. Pada pembahasan internalisasi dan reproduksi, norma dan stereotip yang berkembang dalam masyarakat kemudian diinternalisasi dan direproduksi oleh individu melalui sosialisasi, pendidikan, dan media. Proses ini menjadikan individu mempercayai dan mematuhi konstruksi gender yang ada, sehingga mempertua ketidakadilan dan diskriminasi. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan gender. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang berperspektif gender. Yang kedua, ada reformasi kebijakan, mengadvokasi perubahan kebijakan dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan di berbagai bidang. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan ekonomi, meningkatkan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi seperti modal, pelatihan, dan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan politik, memperkuat representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah politik dan pemerintahan. Nah, itulah tadi video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.